Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhamedi yang memiliki 3 segmen, diantaranya edukasi, kisah inspiratif, dan tausiah Ustadz Muhamedi. Dalam kesempatan kali ini kita akan membagikan kisah inspiratif seorang ulama karismatik yang tinggal di kota Mekah bernama Sufyan Ats-Tsauri yang terkenal dengan ketawaduannya. Suatu kali di Madinah, Khalifah ingin menunjuk Sufyan Ats-Tsauri yang terkenal dengan kealimannya tentang hukum Islam yang ada di Mekah untuk menjadi hakim di Madinah. Kemudian Khalifah menulis surat kepada Sufyan Ats-Tsauri agar bersedia menjadi hakim. Karena hakim merupakan jabatan yang sangat strategis ketika itu, karena sekalipun khalifah yang melakukan kesalahan, hakim berhak menghukum. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri menerima surat itu karena dia tidak ingin menjadi hakim. Dia menolak permintaan khalifah sehingga khalifah marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Sufyan Ats-Tsauri yang ada di Mekah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri pamit dengan murid-muridnya. Dia memilih tujuan pergi ke Yaman. Yaman ini sebelah selatan dari kota Mekah. Agar tidak ketahuan, dia berjalan dari Mekah ke Yaman selama 3 bulan perjalanan. Sesampainya di Yaman, dia melihat di sana banyak sekali orang yang bekerja sebagai petani atau berkebun kurma. Kemudian dia mendatangi salah satu pemilik kebun. "Tuan, aku baru datang dari Mekah, bolehkah aku bekerja denganmu?" Lalu tuannya bertanya, "Kau ini siapa?" Karena pertanyaannya "kau ini siapa?" tapi bukan namamu, Sufyan Ats-Tsauri yang sangat menjaga untuk tidak berbohong, dia mengatakan, "Aku Abdullah. Aku adalah hamba Allah." "Baik, kalau begitu silakan bekerja." Setelah 3 bulan Sufyan Ats-Tsauri bekerja di sana, tuannya bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, yang ketika itu dia menyembunyikan nama aslinya. Dia dikenal sebagai Abdullah. "Wahai Abdullah, kau sudah 3 bulan bekerja denganku di sini. Kalau boleh tahu, apa perbedaan antara kurmamu yang ada di Mekah dengan kurma yang ada di Yaman?" Dengan jujur Sufyan Ats-Tsauri menjawab, "Maaf tuan, aku tidak tahu bagaimana rasanya kurma yang ada di kebunmu ini." Maksudnya, "Aku bekerja di sini hanya untuk mengangkut, memanen, menanam. Dan kau tidak pernah memerintahkanku untuk memakan. Karena itu aku takut memakannya karena bukan hak." Lalu tuannya tertawa, lalu dia seolah-olah berkata, Kau tugasmu menanam, mengangkut, memanen, tapi tak ada yang kau makan satu butir pun. Kau jangan mencontoh seolah-olah kau ini Sufyan Ats-Tsauri, ulama yang terkenal ketawaduannya di kota Mekah." Setelah pembicaraan itu, tuannya tadi bercerita kepada temannya sesama pemilik kebun kurma bahwasanya ada karyawannya sudah 3 bulan bekerja di kebunnya, cuma tidak pernah memakan buah kurma yang ada di kebunnya. Lalu temannya bertanya, dari mana dia? Dari Mekah. Bagaimana ciri-ciri tubuhnya? Diceritakan fisiknya. "Oh, dia itu memang Sufyan Ats-Tsauri. Dialah yang sedang dicari-cari oleh khalifah yang menolak ditunjuk sebagai hakim." Akhirnya berita ini menyebar di Yaman karena takut ketahuan. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri meninggalkan Yaman, melakukan perjalanan lagi dari Yaman ke Mekah selama 3 bulan. Sesampainya di Mekah, akhirnya khalifah mendapatkan kabar kalau Sufyan Ats-Tsauri sudah ada di Mekah dan khalifah sendiri yang ingin menangkapnya.
Sampailah berita ini kepada Sufyan Ats-Tsauri dan muridnya. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Ketika itu sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri sholat. Kata sahabatnya, aku sudah mengelilingi Ka'bah, sudah tawaf 7 kali, tapi Sufyan Ats-Tsauri masih belum bangkit dari sujudnya yang pertama. Karena itu Sufyan Ats-Tsauri terkenal dengan julukan Sajjad, yaitu orang yang sangat lama sujudnya. Setelah selesai sholat, sahabatnya bertanya, wahai Sufyan Ats-Tsauri, panjang sekali sujudmu. Apa yang kau minta dalam sujudmu? Aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pasukan khalifah dari Madinah sudah sampai di pintu gerbang Mekah. Kemudian tak lama setelah itu dapatlah berita khalifah meninggal di kemahnya di depan pintu gerbang kota Mekah. Akhirnya khalifah meninggal dunia dan tidak jadi menangkap Sufyan Ats-Tsauri. Dari kisah ini bisa kita lihat beberapa hal. Yang pertama, Sufyan Ats-Tsauri tidak tergiur dengan jawaban sebagai hakim, walaupun ketika itu jabatan hakim sangat luar biasa terpandang. Yang kedua, dia sangat tawadhu, tidak memakan yang bukan haknya. Kemudian dia tidak mau berbohong. Disebutkan Abdullah namanya karena ditanya, kau ini siapa? Ya, tentu saja hamba Allah. Dan yang kemudian dia ahli sujud. Sujudnya sangat lama dan dalam sujudnya dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mencontoh ketauladanan dari kisah Sufyan Ats-Tsauri dan kita menjadi orang yang tawadhu dan betul-betul ikhlas dalam menjalani hidup, sehingga kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mencintai Allah. Demikianlah kisah inspiratif yang bisa kita bagikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.